Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rini Hidayati ST, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis tahun 2023. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Herianto ST, di mana pada hari ini tahapan dari supervisi akademik ada 3 langkah. Yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baik, pada hari ini saya akan melakukan langkah pra-observasi kepada Bapak Herianto. Apa kabar Pak Herianto? Alhamdulillah sehat Bu ini. Jadi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Bapak akan melakukan supervisi akademik ya Pak ya. Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan. Baik Pak. Jadi hari Rabu. Hari Rabu ya, baik. Jadi tujuan melakukan supervisi akademik ini salah satunya bagaimana saya bisa mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Itu salah satunya. Nah, sebelum kita lanjut ya ke observasi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, mungkin kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai di materi Bapak nanti apa ya? Ya, jadi tujuan pembelajaran saya ya, setelah menyelesaikan diri ini, siswa akan mampu membuat dokumen HTML sesuai dengan spesifikasinya. Jadi kebetulan pelajaran kita yaitu mengenai sistem dasar pemrograman web. Sistem dasar pemrograman web yaitu salah satunya yaitu dokumen HTML. Jadi tujuannya setelah menyelesaikan ini, siswa akan mampu membuat dokumen HTML sesuai dengan spesifikasi. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai di pembelajaran nanti waktu saya melakukan observasi adalah peserta didik akan bisa membuat dokumentasi HTML ya Pak ya? Dokumen HTML. Oh, dokumen HTML sesuai dengan spesifikasi. Sesuai dengan spesifikasi, baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti? Jadi untuk pembelajaran pemrograman ini saya ingin mencapai pengembangan yaitu menyajikan kegiatan pembelajaran yang berverifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita melihat dulu kebutuhan siswa itu apa. Kan biasanya siswa ini kita siswa banyak, cuma kadang pola pikir kan berbeda-beda itu Bu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Gitu Ibu. Oke, berarti area pengembangan yang Bapak capai di sini Bapak memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya, bagaimana pembelajaran yang bisa melibatkan sesuai dengan kebutuhan murid ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan terkait misalnya model pembelajaran yang akan Bapak buat atau strategi mungkin yang Bapak akan gunakan di kelas nantinya? Ya, jadi untuk pemrograman ini juga saya akan menggunakan strategi yaitu mempersiapkan diferensiasi konten berupa media presentasi dan media teks melalui link. Jadi linknya biasanya kami menggunakan kami berikan kepada siswa melalui WA ya. Jadi di grup itulah kami akan membagikan link tersebut. Itu. Oke, berarti yang dikhususkan untuk diferensiasi konten ya Pak ya. Sebenarnya kan di dalam diferensiasi ini ada 3, diferensiasi konten terkait dengan materi yang akan disajikan, kemudian diferensiasi proses ya, bagaimana proses yang akan kita lakukan dalam pembelajaran, kemudian diferensiasi produk. Harapan saya bagaimana Bapak bisa menerapkan 3 diferensiasi ya sesuai dengan kebutuhan murid yang ada.
Nah, kira-kira dengan diferensiasi yang sudah Bapak siapkan, media apa yang Bapak gunakan nanti di kelas? Jadi untuk media kami sudah ada, biasanya dia maksudnya kita karena sudah terbiasa siswa kita, saya juga biasa ngajar itu menggunakan visual, kemudian menggunakan konten, istilahnya audio creator ya. Kemudian biasanya itulah, jadi kontennya ada dua, biasanya kami menggunakan PowerPoint, itu berarti kan berbentuk teks ya. Nah, jadi kami menggabungkan dua itu. Berarti media yang Bapak gunakan nanti berbentuk media presentasi ya. Media presentasi. Ada PowerPoint, kemudian ada juga melalui teks. Nah, di situ anak sekalian melakukan praktek atau praktikum ya Pak? Praktikum. Ya, setelah itu selesai pembelajaran, biasanya kami memang dilanjutkan dengan praktikum virtual. Kita di SMK ini lebih banyak praktikum ya. Oke. Kira-kira dari apa yang kita obrolkan ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi sebenarnya mengenai diferensi ini saya baru juga, kan cuma setelah beberapa dari guru penggerak ya, jadi saya coba mengulik, ternyata diferensiasi ini ternyata ada konten, ada proses, ada produk, dan seperti itu. Nah, dari situ saya mengetahui konten itu apa, proses itu apa, produk itu apa. Ternyata produk itu ya hasil dari selama ini kita lakukan, cuma kita tidak mengetahui itu bahwasanya diferensiasi juga. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya guru penggerak yang mungkin sekarang sedang dijalankan ya, kita sebagai guru kebetulan guru kejuruan, guru juga guru kejuruan, kami lebih mengenal tentang diferensiasi gitu. Oke. Paling tidak kita dapat pengetahuan baru lah ya tentang diferensiasi presentasi kurikulum merdeka pada saat ini. Terakhir nih Pak, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran ini akan dilakukan? Insya Allah Bu, jadi pembelajaran ini kan sudah saya susun, saya sudah membuat modul ajar juga, insya Allah di hari Rabu. Hari Rabu ya. Oke, berarti insya Allah di hari Rabu saya akan hadir melakukan observasi di kelas Bapak ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya hari ini. Sampai ketemu kembali ya di hari Rabu ya Pak, di observasi di kelas Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran untuk kedua kelas, silakan terlebih Sebelumnya saya bisa berdoa teman saya masing-masing. Berdoa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kawannya ini datang. Siapa? Ini sendiri? Ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Absennya ya. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Yo, lihat dong Pak. Badannya lihat dong Pak. Ya, sekarang pegang telinga kanan. Pegang kanan. Oke, nah, maka selanjutnya kita akan coba tujuan pembelajaran hari ini. Kita kan hari ini mata
pemrograman. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Lebih bagus gitu. Oke, kemudian ada lagi web programmer. Ingat, Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. informasi tertentu yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu website. Jadi kamu mau melakukan request atau mengisi apa sih yang mau dicari, gitu kan? Pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Masa ditampilkan di web browser, masuklah di client display, yaitu dilihat. Jadi itu prosesnya, ya. Itu proses bagaimana kamu mencari browser di dalam PC. Oke, ini biasa. Terus berapa alat ya? Alat yang digunakan ya tentu dong. Apa namanya? Hardware. Hardware itu yang kalau di sini apa? Kalau di sebelah? Kalau di sebelah? Masuk juga yang kamu pakai yang mobilnya. Mengolah gambar atau vektor gitu. Biasanya yang sering mau pakai apa? Yang untuk mengolah gambar? File. Mama kan sering kalau lagi sendiri dia ya mengolah gambar. Oke. Itu pengantar untuk web. Jadi kalau seumpamanya Bapak ada, kira-kira ingat ya, ini udah Bapak kelas ini apa aja nih? Ayo. Dari RC lah ya. RC. Coba sebutkan contoh browser. Ada 4 cara cara Bapak. Web browser aplikasi apa aja? Yang keras-keras, ada dulu. Safari oke. Mozilla oke. Google Chrome oke. Opera ya, sama Opera. Oke. Good. Makasih ya sih. Itu browsernya. Coba kalau oke. Coba bahasa apa? Ya, sabar. Coba kembali. Kalau sama itu, ada nama lu boleh. Boleh. Apa ya? Jadi kalau setelah bisa minta, jadi perlu minta kita lagi minta ya, oke, paham? Jadi Bapak ada lagi kita bisa supaya mencari keluarga yang bisa masing kami bangga, kemudian karena setelah itu mengatakan gitu ya, apa yang sudah kamu kerjakan di dalam KPD kemudian dilakukan praktikumnya. Oke? Nah, pembentukan LKPD-nya ya. Nah, jadi di LKPD ini nanti kamu isi dulu, kemudian setelah kamu isi baru kamu praktikkan di dalam ingat menggunakan text editor apa? Visual Studio. Oke ya. Oke, kalau lagi ini boleh sama. Ya, jadi kita pada kerjanya ada kemudian untuk intinya sama-sama buat ya, kemudian
ya dengan kontennya itu titelnya mengenai gimana kak? Oke, ya. Kalau itu jangan lupa standar temanya, ya. Titelnya apa ya? Budaya, kita bagi, kemudian kontennya mengenai jurusan budaya. Oke, coba izin dulu. Mulai dari program saya kita di ini. Diletaknya di body ya. Ditulis dulu di LKPD. Ya. Hasilnya seperti apa? Hasil jadinya, Bapak lihat dulu hasil jadinya sesuai dengan yang di LKPD nggak ya? Sudah paham lah ya mengenai ini ya. Kalau sudah LKPD-nya boleh Bapak kumpul. Ya. Pembelajaran hari ini nak seru, menyenangkan. Ada kesulitan nggak hari ini? Oke, jadi mungkin pertemuan kedua kita akan masuk lagi dengan HTML, yaitu HTML yang title-nya. Nah, ini kan baru dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melakukan observasi yang Pak Jeffrey dan Pak Sutron bersama rekan sejawat saya Pak Herianto. Alhamdulillah kami sudah melakukan observasi kemarin, kemudian observasi seperti siang akademik ya di minggu lalu, dan hari ini kita melakukan observasi. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Menuju kembali ya Pak ya dengan supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Saya ulang kembali bahwa tujuan kita melakukan observasi atau mulai dari observasi dan pasca ini adalah bagaimana untuk mengevaluasi, kemudian membenahi potensi kita dalam proses belajar mengajar di kelas. Akhirnya salah satu yang meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran. Nah, mungkin di sini Pak, saya akan melakukan pasca observasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan kemarin. Baik Pak, mungkin yang pertama bagaimana perasaan Pak Heri setelah melakukan supervisi akademik bersama saya, Pak? Jadi alhamdulillah mendapat kerjasama untuk guru CGG observasi itu saya sangat senang jadi ibaratnya bisa kita berkaca apa sih kurang kita untuk melihat kita dan pada saat pembelajaran. Jadi saya sih sangat senang, saya sangat senang apa sih yang kurang dalam waktu saya mengajar program CGG ini, dan saya pun dipuji oleh guru ini sebagai observasinya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak, karena kita di sini sama-sama belajar ya Pak ya. Dan juga saya ini ingin juga
ikut CGP ini setelah melihat Bu ini dalam artian oh ini enak nih kayaknya gitu kan. Amin, amin, amin. Baik Pak, apakah menurut Bapak itu tujuan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran sudah tercapai? Kalau tujuan saya dalam pembelajaran di versi saya sebelumnya mungkin di versi supervisi ini mungkin sepertinya mungkin beda. Kalau saya berpendapat saya itu selama ini kebetulan saya kan sudah dari saya sih mungkin ada kekurangan juga, tapi kalau sekarang sih mungkin yang semalam itu mungkin ada kurangnya juga, tapi kalau saya berpendapat sudah sih sudah kesalahan seperti apa hasil. Oke, berarti Bapak sudah tercapai ya tujuan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan pada supervisi yang tadi diberikan. Nah, kira-kira Pak Heri, hal-hal baik apa yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin? Hal baik yang sudah saya lakukan seperti biasa kita seperti guru biasa membawa siswa bagaimana belajar itu kita melihat karakter anak dulu, yang ini pola pikirnya seperti apa, yang si B pola pikirnya seperti apa, kita ini maksudnya ngobrol dulu dengan anak, apa sih yang anak inginkan sebenarnya seperti itu. Baik, berarti kan ada hal-hal yang sebaik yang Bapak sudah lakukan ya. Nah, kira-kira kalau kita skalakan ya, dari angka 1 sampai 10 itu Pak Heri berada di mana tuh? Iya. Aku sih belum ya, jadi mungkin di angka-angka 8 ya. Siap. Baik, alhamdulillah. Karena kita juga punya kekurangan juga. Oke, berarti Bapak sudah merasa di angka 8 yang mudah-mudahan ke depannya mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi. Baik, mungkin di sini saya akan menyampaikan ya hasil dari observasi yang sudah saya lakukan ya pada minggu kemarin pembelajaran Pak Heri, di mana memang saya sudah melihat pembelajaran yang Pak Heri lakukan di kelas itu sudah tercapai. Artinya pada prakteknya saya melihat di kelas sudah bisa mempraktekkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Artinya mereka sudah bisa membuat dokumen HTML ya, ya. Ini pembuatan web ya. Iya. Artinya mereka secara antusias masing-masing bisa membuat dokumen HTML. Kemudian karena kemarin itu waktu kita melakukan observasi, Bapak kan fokus pengembangannya pada diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Dan saya lihat yang dari mulai belajar Bapak yang ada diferensiasi konten yang sudah dipersiapkan. Artinya ada diferensiasi konten untuk materi ya, ada untuk presentasi dan link ya, link yang sudah dipersiapkan di PDF. Nah, mungkin entah saya kurang teliti atau apa ya di dalam pembelajaran. Nah, link ini yang sudah Bapak siapkan dalam bentuk PDF itu pada prosesnya belum tersampaikan di proses pembelajaran Bapak. Mungkin bisa nanti ke depannya, kalaupun misalnya link itu dibagikan sebelum pembelajaran, mungkin Bapak bisa tekankan di pembelajaran. Itu yang pertama. Link itu sebelum pembelajaran terlaksana kami sudah, tapi memang kami baru menggunakan via WA. Jadi malam hari itu sudah kami share link untuk siswa. Mungkin waktu pembelajaran kemarin jadi nggak kelihatan di sana ya. Jadi malamnya sudah kami share gitu di dalam grup, tapi linknya di grup WA masih. Kemudian kemarin konten juga kan baru media presentasi ya, ya. Saya ingat masih diminta auditori, jadi Bapak lebih banyak menjelaskan gitu. Namun ke depannya ada baiknya ke depan pemberitaan itu disediakan mungkin dalam bentuk video yang lebih menarik agar mungkin perhatian anak tetap bisa fokus pada pelajaran. Mungkin itu saja Pak yang dari saya. Nah, kira-kira dari hasil observasi yang saya jelaskan barusan apa yang Bapak rasakan?
seorang bunda, saya merasa ini Bu ya, dalam artian selama ini kita merasa betul aja. Setelah ada observasi ini ternyata ada juga kekurangan-kekurangan kita dalam waktu mengajar gitu. Jadi ya saya merasa senang ada yang kalau mengajar yang hidup saat ini ada yang memperhatikan ini gitu, ada yang kurang ternyata gitu, ada yang memberi koreksi gitu. Saya sangat senang banyak. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira setelah ini ya, setelah kita serahkan seperti akademik ini, apa yang akan Bapak gunakan mungkin berdasarkan hasil supervisi kita yang sudah saya sampaikan? Kita akan memperbaiki lagi dari sistem yang tadi itu masih adanya auditnya, videonya tidak ada, untuk fokus anak tadi itu, jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin yang saya tidak lupa mungkin saya akan perbaiki dengan adanya yang sudah itu dia bisa bikin beberapa kekurangan lah ya, kalau ada kesalahan kekurangan itu ya kita akan perbaiki lagi, kita akan kalau bisa tidak sempurna tapi sudah hampir kesempurnaan. Baik Pak Heri, terima kasih atas waktunya ya, sudah disiapkan melakukan observasinya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ini juga sehat selalu. Karena CGP-nya udah mau selesai nih Bu, kira-kira.